even get to cross. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Amidi, NIM 170291288, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika, lebih tepatnya yaitu seorang tokoh sejarah matematika yang bernama Aryabhata, di mana nanti saya akan membahas mengenai yang pertama yaitu biografi, selanjutnya yaitu karya besarnya, yang ketiga yaitu mengenai pemahaman ataupun penelitiannya mengenai matematika, dan terakhir yaitu warisan yang ia tinggalkan mengenai matematika ataupun bidang yang lainnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian biografi dari Aryabhata. Aryabhata merupakan seorang matematikawan dan juga seorang astronom Hindu yang berasal dari India yang hidup sekitar tahun 475 Masehi hingga 550 Masehi. Tidak ada informasi mengenai tanggal lahir dari Aryabhata, namun ada seorang matematikawan juga yang berasal dari India yang hidup sekitar tahun 600 Masehi yang bernama Bhaskara I. Ia menggambarkan bahwa Aryabhata adalah sebagai Asmakia, yaitu seseorang yang berasal dari Asmaka. Ada juga berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menduga bahwa Aryabhata lahir dan berasal dari Kerala, India. Dan ada juga para penulis juga sependapat dengan pernyataan dari Bhaskara I, yang mana percaya bahwa Aryabhata merupakan penduduk asli Asmaka, yaitu sebuah provinsi di selatan India. Ada juga risalah yang hanya menyebutkan pusat ilmiah utama India, yaitu ada di Kusumaputra, yaitu Pataliputra, Patna modern di Bihar, yang mana risalah tersebut berarti setelah membungkuk dengan hormat untuk Brahma, bumi, bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, dan asterism, yang mana Aryabhata menetapkan di sini pengetahuan dihormati, yaitu di Kusumaputra. Namun dari opini yang sudah saya jelaskan tadi belum terbukti sampai saat ini. Pada zamannya, Aryabhata menemukan rumus-rumus matematika sebelum ahli-ahli matematika pada masa modern saat ini. Aryabhata merupakan orang yang hidup di zaman kuno, di mana ia merupakan manusia yang bisa menemukan rumus-rumus pi dan cara menemukan luas segitiga, bundar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu karya dari Aryabhata. Pada saat usianya 23 tahun, yaitu pada sekitar tahun 499 Masehi, ia sudah berhasil membuat sebuah karya yang besar, yaitu sebuah kitab yang ia beri judul mirip dengan namanya, di mana kitab tersebut bernama Aryabhatya. Kitab ini sangat terkenal dan populer karena di dalamnya memperkenalkan fungsi sinus, menghasilkan tabel trigonometri India yang pertama tentang sinus, mengembangkan teknik-teknik algoritma aljabar, infinitesimal, persamaan diferensial, serta memperoleh solusi seluruh bilangan untuk persamaan linear oleh sebuah metode yang setara dengan metode modern. Dalam kitab
Aryabhata ini berisi bahasa Sanskerta yang mana dibagi menjadi 4 bagian yang mencakup total 121 ayat, yang mana menggambarkan hasil yang berbeda dengan menggunakan gaya mnemonik yang khas. Pada bagian pertama disebut dengan Gitika Pada yang berisi 13 ayat, di mana bagian ini menjelaskan mengenai satuan waktu yang besar dan juga menghadapi kosmologi yang berbeda dari teks-teks sebelumnya seperti Vedanga Jyotisha Lagada, yaitu sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Ada juga tabel sinus atau bisa disebut Kya, ada yang diberikan dalam satu ayat. Dan juga di bagian ini menjelaskan mengenai durasi revolusi planet selama Mahayuga yang diberikan 4,32 juta tahun. Bagian kedua disebut dengan Ganita Pada yang berisi 33 ayat, di mana di dalamnya menjelaskan yaitu mensurasi, atau biasa disebut dengan kegiatan pengukuran. Ada di dalamnya juga menjelaskan mengenai perkembangan aritmatika dan geometris, gnomon atau bayangan, dan persamaan sederhana, kuadrat, simultan, dan tak tentu. Pada bagian ketiga disebut dengan Kala Kriya Pada yang mencakup total 25 ayat, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai unit waktu yang berbeda dan metode untuk menentukan posisi planet untuk hari tertentu, dan juga menjelaskan mengenai perhitungan mengenai bulan selingan dan seminggu 7 hari dengan nama untuk hari-hari tersebut minggu ini. Dan bagian terakhir atau bagian keempat disebut dengan Gola Pada yang mencakup 50 ayat, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai aspek geometris atau trigonometrik dari bola langit, fitur ekliptika, ekuator langit, simpul bentuk bumi, penyebab siang dan malam, naiknya tanda-tanda zodiak di cakrawala, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, beberapa versi mengutip beberapa kolofon yang ditambahkan di akhir, dan juga memuji kebajikan karya dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian materi ketiga, yaitu mengenai penelitian ataupun pemahaman Aryabhata mengenai matematika. Yang mana pertama yaitu sistem nilai tempat dan nol, yang kedua pemahaman pi, yang ketiga penelitian trigonometri, dan yang terakhir yaitu penelitian aljabar. Oke, kita masuk ke sistem nilai tempat dan nol. Aryabhata dan Brahmagupta, yang mana Brahmagupta ini adalah seorang matematikawan juga yang hidup saat Aryabhata hidup juga, yaitu kisaran abad ke-6, di mana kedua orang tersebut merupakan matematikawan dan juga astronom Hindu, yang mana dipercaya sebagai orang pertama yang secara formal menggambarkan sistem nilai tempat desimal modern dan menyajikan aturan yang mengatur penggunaan simbol nol. Meskipun Gwalior telah lama dianggap sebagai tempat terjadi angka nol pertama yang ditulis sebagai lingkaran, namun ada sebuah gulungan India kuno yang disebut dalam manuskrip Bakshali, di mana menunjukkan simbol dot placeholder. Baru-baru ini tertanggal karbon pada abad ketiga atau keempat, di mana sekarang dianggap sebagai kejadian awal dari nol. Selanjutnya yaitu pemahaman pi oleh Aryabhata. Selama berabad-abad, ahli matematika mencari nilai pasti dari pi. Namun, baru pada abad ke-6, seorang pakar asal India yang bernama Aryabhata ini menemukan perkiraan yang tepat, yaitu sekitar
3,1416. Aryabhata bekerja pada pendekatan untuk pi dan memungkinkan telah sampai pada kesimpulan bahwa pi adalah tidak rasional, di mana Aryabhata menulis dalam bahasa Sanskerta, yaitu dalam bahasa Sanskerta yang berarti tambahkan 4 dengan 100, lalu kalikan dengan 8, kemudian tambahkan dengan 62.000. Dengan aturan ini, keliling lingkaran dengan diameter 20.000 dapat diketahui. Dengan ini, Aryabhata dalam memberikan nilai pi sudah cukup akurat, karena nilai pi yang diberikan oleh Aryabhata tersebut telah sampai ke 4 angka desimal. Dia juga menggunakan nilai pi ini untuk menghitung keliling bumi, di mana ia memakan sekitar 39.968 km, yang mana tak jauh beda dengan yang kita saat ini yakini, yaitu 40.075 km. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian trigonometri oleh Aryabhata. Mengenai penelitian trigonometri ini ia ungkapkan pada kitabnya Aryabhatiya pada bagian kedua, yaitu Ganita pada 6, di mana ia mengemukakan luas segitiga, yaitu bunyinya artinya yaitu untuk segitiga hasil yang tegak lurus dengan sisi setengah disebut dengan area. Selanjutnya yaitu penelitian aljabar oleh Aryabhata. Di dalam kitabnya yaitu Aryabhatiya, ia memberikan hasil yang cukup elegan untuk perjumlahan dari serangkaian bilangan kuadrat dan bilangan pangkat 3. Yaitu untuk bilangan kuadrat yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah n kuadrat dengan rumus yaitu n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dalam kurung 2n tambah 1 tutup kurung dibagi dengan 6. Dan juga untuk bilangan pangkat 3 yaitu 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah n pangkat 3 ini dengan yaitu sama dengan dalam kurung 1 tambah 2 tambah n untuk kurung dikuadratkan. Mengenai pemahaman ataupun penelitiannya mengenai matematika masih banyak, namun saya hanya menjelaskan 4 pemahaman ataupun penelitiannya, karena 4 penelitian dan pemahaman ini cukup terbukti dan cukup akurat untuk digunakan dan cukup selaras dengan yang saat penemuan modern dari ahli-ahli modern, tokoh-tokoh matematika. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu warisan yang ia tinggalkan. Yaitu pertama definisi sin, yaitu disebut dengan dia. Yang kedua kosin atau koja. Yang ketiga versin dan inversin, di mana definisi tersebut mengaruhi kelahiran trigonometri. Dia juga orang yang pertama menentukan tabel sinus dan versin, yaitu 1 kurang cos X dalam interval 3,75 derajat dari 0 derajat hingga 90 derajat, hingga akurasinya mencapai
4 angka desimal. Bahkan nama-nama modern saat ini yaitu sinus dan kosinus adalah terjemahan dari salah satu kata ja dan koja, seperti yang diperkenalkan oleh Aryabhata. Dan juga ada satelit satelit pertama India yang diberi nama Aryabhata, dan juga kawah bulan yang diberikan juga diberi nama Aryabhata, di mana satelit dan kawah bulan tersebut